Shalom Jemaat Tuhan, balik lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Dan kali ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan, renungan singkat tentang yang namanya integritas. Apa sih integritas itu? Sebelum kita masuk dalam renungan kita dan pembelajaran kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kalau sebentar kami ingin mempelajari dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan kuasai hati pikiran hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar itu merupakan pesan Tuhan, dan itu bisa kami lakukan hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Nah, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya integritas. Dan saya akan ambil satu kisah yang menarik dalam Alkitab, dalam kitab Ayub. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, seringkali kita suka dengar kan, bilang integritas. Kamu harus hidup, harus memiliki integritas. Jadi orang harus punya integritas. Mungkin kebanyakan kita entah bingung, entah ngerti, entah mungkin asing istilah-istilah itu. Tapi yuk sama-sama kita belajar hari ini. Berbicara tentang integritas, saya coba cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti kata integritas itu. Dan saya temukan adalah gini, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Ayub. Kalau kita, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu dan sudah mengerti secara garis besar kisah tentang Ayub. Ayub orang yang diberkati, lalu mengalami ujian dari iblis yang Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat dan mempermalukan iblis sebenarnya sih. Nah, tapi saya nggak membahas keseluruhannya atau saya membahas wah gimana-gimana. Tapi ada satu yang menarik, pribadi Ayub memiliki integritas. Integritas yang seperti apa yang kita harus pelajari dan kita belajar sama satu tokoh ini yang namanya Ayub. Yuk sama-sama kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat pertama bilang begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang kita bisa belajari dari ayat ini? Ada 4 hal yang Alkitab mencatat. Salah satu 4 sifat Ayub yang sebenarnya harus kita pelajari. Yang pertama adalah Ayub itu saleh. Lalu yang kedua, Ayub itu jujur. Yang ketiga, Alkitab mencatat Ayub itu takut akan Allah. Dan yang terakhir, dia menjauhi kejahatan. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berintegritas ketika kita baca dari kisah Ayub ini? Dimulai dari yang namanya hubungan. Ketika kita memiliki integritas, kita menjadi orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kita mulai dulu dari hal yang sederhana yang namanya hubungan. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan? Hubungan yang dimaksud adalah konteks dalam Alkitab, dan ketika saya baca adalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah, maka kita juga punya hubungan yang baik dengan sesama. Artinya, integritas itu terbentuk atau dibentuk dan memiliki integritas dimulai dari hubungan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Kita suka bilang bahwa kita punya hubungan sama Tuhan itu luar biasa, dahsyat, dan apalah itu namanya. Tapi menurut saya ada 3 hal, ini merupakan filter, dan kita uji diri kita masing-masing. Apakah benar kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang pertama, lewat doa kita. Ya, jadi pertanyaan buat saya, bagaimana jam doa kita sama Tuhan? Apakah kita punya waktu untuk Tuhan, dan kita punya waktu berdoa sama Tuhan? Yang terjadi adalah kita mungkin terlalu sibuk, kita punya kegiatan, dan kita mungkin terlalu padat jadwal kita, sehingga kita bilang sama Tuhan, Tuhan kan tahu masalah saya, kan Tuhan juga ngerti apa yang saya alami.
Dan saya yakin bahwa ya sepertinya ya udahlah, nggak usah berdoa juga Tuhan maklumin, Tuhan mengerti, dan Tuhan paham akan apa yang saya alami. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya itu jadi suatu pertanyaan, bagaimana jam doa kita sama Tuhan? Apakah kita berdoa sama Tuhan ketika kita cuma makan saja? Atau kita berdoa sama Tuhan, kita cuma kalau kita mau tidur aja, kita berdoa sama Tuhan. Dan ini menjadi warning buat kita. Yang pertama berbicara hubungan dengan Tuhan, yuk kita cross check diri kita masing-masing. Hubungan doa kita sama Tuhan gimana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lewat firman Tuhan. Jadi pertanyaan buat kita semua, dan buat saya juga, hubungan kita dimulai dengan kita mengerti dan kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu mungkin teman-teman, Bapak Ibu Saudara melihat bahwa juga mendengar, oh iya, Tuhan bicara sama saya. Tuhan gimana caranya Tuhan harus ngomong sama saya. Sederhana sekali menurut saya. Kita jangan terlalu yang bikin ribet, bikin susah, bikin yang sepertinya wah gimana. Sederhana sekali, ketika Tuhan mau berbicara sama kita, di Alkitab ini semua tercatat. Bahkan ketika kamu baca, mungkin ketika ayat yang kamu baca itu merupakan sebuah jawaban dari permasalahan kita. Mungkin ayat yang kita baca ini, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan suatu peneguhan ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin gak enak dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan buat kita semua. Bagaimana kita punya waktu nggak untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita mempraktekkan firman Tuhan itu. Kebanyakan kita suka bilang, wah Pak, saya baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Setahun saya bisa 3-4 kali, bahkan mungkin saya bisa 6 kali Pak habisin. Lalu ditanya, apa yang kamu dapat? Nggak ngerti Pak, yang penting baca aja. Kayaknya ya biar kelihatan rohani. Itu menjadi sesuatu yang salah. Saya tidak menyarankan kalian baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Tetapi apa yang kamu baca, kamu harus ngerti dan kamu harus renungkan. Dan biar itu menjadi rema dan kamu bisa praktekkan setiap firman yang kamu baca. Bukan banyaknya firman, tapi seberapa banyak kamu menjadi pelaku firman, bukan pembaca firman. Itu yang menarik. Hari-hari ini kita suka bilang bahwa, Pak, kita sibuk, kita nggak punya waktu. Kalaupun malam, itu waktu untuk tidur. Apalagi kalau malam ya baca firman Tuhan, kebanyakan itu obat tidur sih kayaknya. Udah tulisannya rapet-rapet, udah tulisannya kecil-kecil. Jadi kalau saya nggak bisa tidur Pak, saya baca firman aja. Sebentar juga pasti saya terlelap. Nah, itu jadi suatu pertanyaan. Dan itu apakah benar kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Kalau kita aja nggak pernah mau baca firman, kalau kita aja nggak pernah punya waktu untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita lewat kebenaran firman. Nah, ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, menurut saya, kalau kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kamu harus punya hubungan lewat mesbah doa kamu, lewat pujian penyembahan kamu. Pertanyaannya, bagaimana? Kita punya waktu nggak? Apa kita bilang sama Tuhan, sama lagi, Tuhan saya sibuk, saya nggak punya waktu. Saya harus kerja pagi Tuhan, jam 7 harus sampai kantor. Sedangkan saya jam 5 harus dari rumah. Gimana Tuhan waktunya? Saya punya mesbah doa. Bagaimana saya bisa nyembah Tuhan? Kan nggak bisa Tuhan. Apalagi saya harus berangkat tuh pagi-pagi. Dan saya mengendarai motor. Gimana? Masa pakai motor saya harus merem berdoa? Bukan masalah meremnya. Saya juga tahu ketika kalian bawa motor atau bawa mobil, kalian merem berdoa. Ujung-ujungnya apa? Bisa jadi kamu ketemu Tuhan. Artinya kamu bisa tabrakan dan kamu bisa kecelakaan. Dan Tuhan memberikan kita hikmat. Hikmat yang dimaksud adalah ketika kamu menjalin hubungan, Alkitab juga tidak mencatat ketika kita berdoa harus merem. Enggak juga. Tapi lebih ke bagaimana hati kita terkonek sama Tuhan. Kalau saya punya waktu ketika saya di mobil, saya nyembah Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, dengerin lagu rohani. Kalau kita bilang kita sibuk, kita nggak punya waktu. Permasalahannya, kalau dibalik situasinya, Tuhan bilang, Tuhan nggak punya waktu sama kita. Tuhan sibuk sama kita. Apa yang terjadi? Pasti kita mengalami sesuatu yang mungkin kita kecewa sama Tuhan, kita uring-uringan sama Tuhan, kita maki-maki Tuhan, sumpah serapah keluar dari mulut kita. Nah, berbicara yang namanya integritas, kita harus belajar mulai dari yang namanya hubungan.
Kalau kamu punya hubungan yang baik sama Tuhan, pasti kamu akan bisa punya hubungan yang baik juga dengan sesama. Karena apa? Setiap yang kamu baca, kamu bisa praktekin lewat firman Tuhan. Setiap yang kamu berdoa, Tuhan tahu, Tuhan kasih hati, taruh di hati kamu apa yang harus kamu lakukan. Lalu kamu punya hubungan dan Tuhan bisa ingatkan banyak hal dalam kehidupan kamu. Orang yang berintegritas punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Lalu kamu bilang, oh saya sering berdoa Pak. Saya berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, saya puasa. Lalu nggak cuma puasa aja Pak. Saya baca firman itu setiap hari, saya baca firman terus. Pertanyaannya, oke, kalau kamu bilang itu, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan kamu dengan sesama? Hubungan kamu dengan sesama itu menunjukkan buah atau hasil dari hubungan kamu dengan Tuhan. Karena apa? Itu yang diajarkan Tuhan, kamu harus praktekin sama sesama. Itu yang benar. Kalau kamu bilang kamu hebat baca firman Tuhan, doa kamu lama dan segala macam, tapi hubungan kamu dengan manusia, dengan sesama tidak baik dan tidak menghasilkan buah, itu menjadi suatu pertanyaan dan tanda tanya besar buat kita semua. Apakah benar hubungan yang kita jalin sama Tuhan itu benar? Sehingga sama manusia aja nggak benar. Kalau kamu benar hubungan sama Tuhan, pasti kamu akan punya hubungan yang benar juga terhadap sesama. Dan itu akan dilihat dari buahnya. Nah, teman-teman semua ketika saya baca dalam Alkitab itu, ternyata integritas yang dimiliki Ayub itu luar biasa. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saya mencatat bahwa ketika hubungan itu saling menunjang, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, maka akan tercipta pribadi yang berintegritas. Nah, pertanyaannya adalah seperti yang saya tadi bilang, integritas. Apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Yang pertama saya mencatat, itu adalah Ayub orang yang saleh. Lalu saya coba cari nih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih kata arti saleh itu? Saya mencatat ada 2 hal. Yang pertama, saleh itu artinya orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, orang yang suci dan beriman. Kalau kita bisa melihat dari peristiwa dan kejadian Ayub dan kita lihat pribadi Ayub, ini orang yang luar biasa. Taat, sungguh-sungguh jalankan ibadah, suci dan beriman. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita jangan ngomong saleh dulu. Kita ngomong yang sederhana, bicara tentang taat. Apakah kita taat? Apakah kita punya hubungan sama Tuhan itu membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan? Membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau sehingga hidup kita suci di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan iman kita semakin bertumbuh sama Tuhan. Itu menjadi suatu pertanyaan dan catatan buat pribadi kita masing-masing. Nggak usah dijawab, biar kita sama-sama jawab dan kita renungkan dalam pribadi kita masing-masing. Nah, saya mencatat juga bahwa jadi ketika kamu menjadi orang yang saleh, maka otomatis akan menjadi orang yang takut akan Allah. Kalau kamu jadi orang yang saleh, pasti kamu takut akan Allah. Karena orang saleh seperti yang tadi saya jelaskan. Dan saya menyimpulkan, kesalehan adalah dampak dari orang yang takut akan Allah. Dan orang yang takut akan Allah akan menjadi orang yang jujur dan menjauhi kejahatan. Yuk kita sama-sama baca di dalam firman Tuhan. Di ayat 2 dan sampai 3, apa yang kita dapat sih dan apa yang kita bisa pelajari? Ayat 2 bilang begini. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Artinya, ketika kamu menjadi orang yang saleh, orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, kamu akan mendapatkan bonus dari Tuhan. Bonusnya apa? Berkat kamu dapat mujizat, kamu dapat sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan, dan janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kekristenan dan menjadi orang Kristen, jangan kejar bonusnya. Jangan kejar rewardnya. Artinya, jangan kamu karena mau jadi orang Kristen, kamu pengen jadi
anak Tuhan, kamu ingatnya cuman berkatnya, kamu ingatnya cuman mujizatnya, dan kamu kepengen cuman segala sesuatu yang memuaskan daging kita. Tapi ingat, kalau kita belajar sama Ayub, dimulai dari hubungan, menjadi orang yang berintegritas, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang jujur, dan menjauhi kejahatan. Ketika kamu bisa lakukan itu, maka percayalah, bonus itu, reward itu, kamu nggak usah minta, kamu nggak usah ngomong, Tuhan akan kasih sama kamu. Seperti kita baca dalam kisah Ayub, pasal ayat 2 dan 3. Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Dia punya integritas. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup jujur dan dia menjauhi kejahatan. Yang pertanyaan buat kita semua adalah, terkadang kita hanya kejar rewardnya, kejar berkatnya, kejar mujizatnya, tapi kita tidak mau kejar hidup saleh, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan hidup jujur. Kita tidak mau menjadi orang yang berintegritas, tetapi kita hanya mau menuntut apa yang menjadi haknya kita. Tapi kita lupa tentang kewajiban kita. Nah, hari ini sama-sama kita belajar bahwa Ayub merupakan salah satu orang yang berintegritas. Dan kita belajar integritas yang dari Ayub adalah hidup saleh, benar, jujur, dan takut akan Allah. Lalu apa yang terjadi ketika kita bisa lakukan itu? Kita akan menerima reward itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ingat, jangan dibalik. Jangan kejar reward, jangan kejar mujizat, jangan kejar berkat, jangan kejar sesuatu yang menjawab kebutuhan daging kita, keinginan kita. Tapi kejarlah dulu hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita bahwa kita orang yang berintegritas. Nah, saya nggak perpanjang lagi. Satu hal saya mau ingatkan bahwa hari-hari ini semua pasti mengalami hal yang gak enak. Hari-hari ini pasti mengalami hal yang mungkin berat, punya masalah dengan keadaan bangsa dan negara kita. Tapi percayalah, ketika kita menjadi orang yang berintegritas, kita mengutamakan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, dan kita prioritaskan Tuhan, Tuhan juga akan prioritaskan kita. Dan Tuhan akan bela kita. Tuhan akan jaga dan Tuhan akan pelihara kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara, semoga apa yang menjadi renungan singkat saya hari ini, Bapak Ibu Saudara diberkati, dan yuk kita sama-sama menjadi orang yang berintegritas. Jangan menjadi orang Kristen hanya ngejar berkat dan mujizat, tapi kejarlah hidup benar, suci, kudus, jujur, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita punya integritas. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum selesai, saya ingatkan juga, teman-teman boleh saksikan juga kegiatan saya live di Instagram saya, Samuel Rosan 82. Dan jangan lupa juga boleh saksikan di YouTube saya, Samuel Rosan Channel. Semoga yang saya sharing hari ini, kita sama-sama diberkati. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan baik dalam kehidupan kami, dan Tuhan ingatkan kami bahwa kekristenan, menjadi orang Kristen, bukan mengejar berkat dan mujizat, tapi lebih mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Artinya kami harus hidup berintegritas, punya pribadi yang berintegritas. Integritas yang dimaksud adalah hidup benar, saleh, jujur, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ketika kami mau berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan, rencananya Tuhan, jalannya Tuhan, kami percaya kami akan mendapatkan reward yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kami, dan Tuhan tahu kapan waktunya yang terbaik Tuhan kasih buat kami. Tuhan berkati setiap yang menyaksikan video ini, berkati bangsa dan negara kami, biar semua masalah virus corona ini terselesaikan dan dengan baik. Tuhan campur tangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless.